Kang Mas mundur, ojo ngomong sakarepe dhewe. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Abnaul Imam Bimi Surah Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5. Dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya. Isinya sama, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah. Abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail. Aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kota kecil ini, kanan atas ini loh. Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Jeli, setiti, tidak boleh melewati ya, nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Gitu loh. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama
yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik kan gampang, tinggal nambahi saja, nulis sisret panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini, harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Khalid Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga. Sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Berlaman, ini kan Jember, Pak Yai Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur. Tuh. Sama dengan nama kota lah kalau di sini, gampangnya. Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhdor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sadah Al-Ba'alawi, ya mantuk-mantuk aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu, para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdor bin Muhammad. Apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu? Ya. Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas Muhdor, tolong nanti sebarluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama, ya, di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya masih pakai seragam kerja. Ya. Ditulis di sini itu wafatnya Abul Mu'ammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Abad kelima, Kang. Toh ini pun masih belum asli. Karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di muqaddimahnya. Siapa yang menulis muqaddimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kadang kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Imam, tapi tidak mau membaca muqaddimahnya. Terlena. Ya, terlena. Akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Muhdor. Berabu-abu semua kayak kemarin itu loh, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke, Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan.
Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Jangan. Baca kitab itu, paling penting itu dari mukodimahnya. Mukodimah pengantarnya. Benar-benar berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Bahkan di sini juga mempertemukan, menyambungkan nasabnya Pak Alawi sampai ke Wali Songo kita. Jadi sangat-sangat berusaha ya, baik dari luar ataupun dalam. Nah, inilah. Coba enggak warna. Ini wajahnya. Nanti bisa jenengan lihat di internet ya. Habib Yusuf Jamalul Lail. Ini orangnya. Ini ketika masih muda. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Informasi yang saya terima. Ini Yusuf Jamalul, pengarangnya. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam Bimi Surawasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhu itu aslinya akal kulmasinya ya ini Habib Yusuf Jamalul Lail ini. Baru saja, ini kitab baru. Cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad kedua Hijriyah. Abad kedua Hijriyah. Kenapa kok saya mengatakan abad kedua Hijriyah? Dituliskan sendiri oleh Habib Yusuf Jamalul Lail di mukodimah kitab ini. Bahwa Ibnu Toba yang pertama yang mengarang kitab Abnaul Imam ini ya, itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam Bimi Surawasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu abad kedua Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Toba yang pertama. Amma ba'du ya, setelah adanya muqaddimah beliau dalam kitab ini, amma ba'du lamma kana hadzal kitab al-marsum Abnaul Imam Bimi Surawasyam li nasabati asrihi bi ansabi alil baitin nabawi as-sayyid asy-syarif Abdul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muammar bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bil Hasan al-Musanna bil Hasan Asibet bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana min fudhalail hasaniyin min ahli Baghdad. Syairon adiban fadlan ala kaunihi nasaban muhiton di ansabi alil bait. Tufiya sanah tis'un wa tis'ina wa mi'ah Hijriyah. Yarhamhullah atau birahmatillah. Tis'un wa tis'ina atau tis'in wa tis'ina 99 wa mi'ah dan 100. 199 Hijriyah. Bukan abad 4. Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Ini loh, coba dibaca muqaddimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu katanya tahun 240. Katanya lagi 241, 260, 273, 279, dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Nggak ilmiah, semuanya bisa salah dan bisa ada salah satu yang benar. Tapi kebenarannya tidak bisa diterima oleh nalar yang ilmiah. Jadi, ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abah, ini sudah meninggal dunia. Ibnu Toba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Ya. Lalu berikutnya disalin lagi dengan nama kitab yang sama, ya, dengan nama kitab yang sama, tapi
oleh Ibnu Sodakoh Al-Halabi Al-Warraq, Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Khalwati, wa kana warrokan wa adiban fadilan, tufi hasanah tis'in wa thamanina wa mi'ah wa alfi hijriyah. Berarti pertama kali kitab ini disalin oleh Ibnu Sodakoh. Ya, Ibnu Sodakoh. Ibnu Sodakoh pertama kali terkenal dengan nama Al-Warraq abad 12 Hijriah. Menyalin kitab ini. Menyalin kitab ini. Yang kedua, nama Ibnu Toba ya, disandarkan kepadanya dengan kitab karyanya Abnaul Imam bi Misr wa Syam, ya, ditahqiq kembali oleh ini Haqqaqahu al-alim al-ma'ruf bin Nazzah wasid wal ihtimam bi ansabi al-bait Muhammad As-Safarini. Muhammad As-Safarini, Abul Aun Muhammad As-Safarini, wafat tahun 1188 Hijriah alias abad ke-12 sama lagi. Jadi sudah mengalami 2 kali penyalinan. Lah As-Safarini ini wahwa Abul Aun Muhammad Syamsuddin bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman An-Nabulsi, Nablus, dari Nablus, tepi barat Palestina. Nisbatuhu ila Qaryah Safarin, ya, desa Safarin min amali Nablus bi Palestin. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina sahifah. Pada penyalinan yang kedua ini, As-Safarini menyalin dari Ibnu Toba yang pertama, lalu oleh Ibnu Sodakoh yang kedua, yang ketiganya disalin dalam 25 lembar. Tadi nggak sampai sebanyak ini, nggak sampai sebanyak ini, 25 lembar. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina. Ya, khamsin kalau kadang-kadang bahasa kitab-kitab nasab itu kadang-kadang nggak sesuai dengan ilmu nahwu shorof kadang-kadang. Jadi jangan maido saya kalau ada yang nganu. Tulisannya begini gitu loh. Tulisannya begini. Khamsan wa isrina sahifah, 25 lembar. Kitab Abnaul Imam ini aslinya cuma 25 lembar, ini salinan yang ketiga. Terus wa adhofa laha arba'an kamuqaddimatin fil ansab. Tadi dikurangi lagi 4 halaman, 4 lembar untuk muqaddimah dalam pengantar kitab nasab ini. Waqad harasa ala tadwini adadin minal ansab. Tuwfiya rahimahullahu sanata 88 wa mi'atin wa alfin hijriyah wa alfi hijriyah. Jadi abad 12 Hijriah meninggalnya. Jadi cuma 25 lembar sak muqaddimah sak pengantare. Muqaddimah pengantare 4 lembar. Terus yang 21 itu isinya. Jadi nggak banyak. Jadi ini disalin yang ke 5 kali ya. 5 kali sebenarnya. Ya dari Ibnu Toba yang asli ya. Nah, terus yang ketiga disalin lagi oleh Abu Nasr naqalahu wa haqqaqahu wa allaqa alaihi Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Ba'dama dzakara ila man taha ilahi Ibnu Sodakoh Al-Warraq wa ba'dama adhafa ilaihi fil hawashi ma wajadahu fi awraqi Muhammad As-Safarini. Jadi cuma 20 lembar, 20-an lembar saja kitab ini aslinya. Itu ini kita harus mampu memahami. Nggak boleh cuma membaca isi dan materi, nanti bisa salah persepsi. Ini mengatakan siapa? Ya Habib Yusuf Jamalail sendiri ini. Al-Liwa Rukn Mutaqaid Abu Sahal As-Sayyid Yusuf bin Abdillah Jamalul Lail. Ini yang tidak dipahami oleh Kang Mas Muhudor. Berapi-api, percaya diri, ternyata salah nak prek, sama seperti kemarin. Wah, mazhabul arba'ah tidak ada yang mengingkari Alwi bin Ubaid. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Pelajari dulu muqaddimahnya, pengantarnya. Nah, di muqaddimah berikutnya ada lagi keterangan bahwa Ibnu Toba ya
Sahibul Kitab. Ya, coba dilihat halaman 24. Halaman 24. Ibnu Toba huwa Abul Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibr, ya Hasan ya, bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad istahara binti Sabihi ila jaddi Ibrahim Toba. Jadi yang aslinya Toba itu Ibrahim. Aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba, Ibnu Toba. Ya sama dengan Jamalul Lail, sama dengan Aidid, sama dengan Abdurrahman As-Segaf, saat cucunya ya Segaf, sama dengan Syihab, dan seterusnya itu. Faqila lahu Ibnu Toba. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Kok bisa menambah Abdullah anaknya Imam Ahmad Al-Abah, An-Nafat atau Al-Muhajir itu nggak ada, nggak bisa. Waqad luqiba Ibrahim bidzalika li'anna walidahu kana yuridu ayyashtara lahu turoban, ya, wa huwa tiflun fasa'alahu ayyakhtara baina kuba wa qamis fasoka toba ay koba asli itu koba dialek berubah jadi toba bukan Danau Toba lah ya. Kalau Danau Toba ya di Sumatera Utara sana nggih. Faghuliba alaihi hadza, terkenal dengan toba bukan koba sama dengan air Zam-Zam. Antara Sam dengan Zam itu beda. Kalau Sam itu racun, kalau Zam-Zam itu keluar brol-brolan, Zam. Wa kana Ibrahim Toba min kibaril Hasaniyah. Jadi Ibrahim Toba itu adalah penggedenya keturunannya Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min abnaihi alladziina ghuliba alaihim laqabu Ibnu Toba Muhammad bin Ibrahim Toba alladzi kharaja bil Kufah mu'aridan lil Abbasiyin, arti melawan dinasti Abbasiyah, summa marada faj'atan. Jadi Ibnu Toba yang pertama yang meninggal tahun 199 Hijriah ini meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Ya kayak kalau di sini ya sakit jantung gitu lah. Nggak ada indikasi sakit sebelumnya. Summa marodo faj'atan mata sanatan tis'in wa tis'ina wa mi'ah 199. Kitab Abnaul Imam ini sama seperti yang sudah disampaikan sejak dulu. Kang Mas Kiai Haji Imaduddin Usman tertawa-tawa kalau ada orang yang masih bertanya-tanya, wah itu ya guyung mesem saja karena sudah lama. Ya. Mungkin beliau Kiai Haji Imaduddin Usman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini, gitu loh. Biar penasaran apa isinya. Ternyata pemahaman umat Islam di Indonesia, apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Jadi lalu menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman itu bodoh, nggak memahami. Loh, sih benar itu 199 Hijriah. Nah, setelah meninggalnya Ibrahim Ibnu Toba tahun 199 Hijriah itu ada nasabah, pakar nasab lagi dari marga Toba. Yakni Ibnu Toba Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Qasim Ar-Razi. Ya, ini Qasim Ar-Razi yang masih terjadi perselisihan pendapat yang ada di Yaman antara keturunan Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Ali Al-Wuraidi atau Musa Al-Kazim itu masih simpang siur. Sehingga orang-orang Yaman yang asli yang tidak berdomisili di Tarim itu tidak pernah mengenal bahwa Ba'alawi itu Duriyah biologi Nabi, enggak, biologis Nabi bukan. Bin Ibrahim bin Toba. Jadi generasi yang Ahmad bin Muhammad II, Ismail Qasim Ar-Razi bin Ibrahim Toba berarti generasi kelima.
Wa kana naqibus sada al-ashraf di Mesir. Arti Ibnu Toba yang kedua ini seorang ahli pencatat nasab para keturunan Syarif Al-Hasani yang ada di Mesir. Wa huwa syairun raqiqun istara fil ghazli wa zuhdiyat. Wa qad tuwfiya sanata 45 wa 300. Ibnu Toba yang kedua ini wafatnya tahun 345 Hijriah. Nah, jadi Ibnu Toba pertama Ibrahim, terus Ibnu Toba kedua Ahmad, ya. Terus Ibnu Toba yang ketiga ini lagi ada. Wa minhum aidan Ibnu Toba Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Toba. Wa kana kadzalika syairan majidan wa aliman adiban lahu musannafat fi syi'r wal adab wal arud. Wa qad tufiya sanata 22 wa 300. Nah, jadi wafatnya Ibnu Toba yang ketiga ini 322. Terus Ibnu Toba yang keempat, minhum aidan an-nasaba asy-syarif Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad bin Abi Thalib bin Qasim Ibnu Syair bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Toba. Waqad asyarna ilahi anifan, akan dijelaskan nanti. Nah, terus sekarang Ibnu Toba yang kelima. Wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan. Nah, Ibnu Toba terakhir. Wa minhum akhiran sahibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Namanya kitabnya sama, mulai dari Ibnu Toba yang pertama sampai yang kelima. Abul Muammar Yahya bin Muhammad wa kana min fudalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Nah, pembesar penggedenya keturunan Imam Hasan bin Ali yang ada di kota Baghdad. Syairan adiman, seorang penyair, seorang pengajar, dzarifan lahu majlisun bi majlisin fihi ilahil ulama wa syu'ara wal atiba min aqaribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Walahu musannif musannifun jayyidun fi syi'ri wa sun'atihi wa fadlan ala kaunihi nasaban muhitan bi ansabi alil baitin nabawi asy-syarif fi asri wakila annahu tufiya walam yaqib waladan. Jadi Ibnu Toba yang katanya dipahami oleh semua, wafat tahun 478 ini, wafat ya, tidak meninggalkan keturunan. Jadi tidak memiliki anak. Nah, inilah yang difahami oleh Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Katanya abad 4 salah total. Salah tidak hanya salah saja, salah total. Bukan abad keempat. Kalau memang merujuk pada cover ya, yang pertama ini 478 itu abad kelima, Kang. Jenengan mengatakan, sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Toh di sini mencantumkan sebagai materi utama bahasan yang beliau sampaikan. Ada yang sudah tadi saya perlihatkan ke panjenengan semua bahwa halaman 169 tentang Aqib Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin sampai ke Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad, memiliki anak yang bernama Isa, terus Isa memiliki anak yang bernama Ahmad Al-Abah An-Nafat, memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, ditambah lagi Abdullah. Yang menambah ini siapa? Kalau tidak Habib Yusuf Jamalul Lail, ya. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah video yang bisa kami sampaikan dan bisa kami perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Kita sebagai seorang pribumi yang mencintai semua golongan, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai semuanya. Dengan adanya video ini bukanlah berarti kita itu menebar kebencian. Sekali lagi, dengan adanya video ini bukanlah kami untuk menebar kebencian. Namun yang kami inginkan adalah
kebenaran yang hakiki, yaitu pembahasan tentang nasab dengan sejarah-sejarah yang benar. Kita mengetahui bahwasannya selama ini orang yang mengaku-ngaku sebagai duriya baginda Rasulullah Muhammad SAW ternyata hingga sampai saat ini tidak bisa membuktikan dengan kitab-kitab sejarah yang sebenarnya, apalagi dengan hasil tes DNA. Bahkan dari kaum habaib sendiri pernah kita dengarkan bahwasanya Habib Rizik menyarankan jikalau ingin mengetahui nasabnya sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib hukumnya untuk tes DNA. Namun hal ini mungkin di kalangan para habaib tidak disadari ataupun tidak dihiraukan, bahkan hanya sekedar tidak tahu ataupun memang tidak tahu menau bahwasanya rekam jejak digital itu masih ada. Bahkan semua kalangan netizen semuanya juga tahu bahwasanya tes DNA itu boleh dilakukan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Habib Rizik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadikan diri kita menjadi pandai dan mengerti serta paham dengan sejarah Islam yang sebenarnya, terutama masalah nasab kaum habaib yang mengakui dirinya sebagai duriya Rasulullah Muhammad SAW, namun buktinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara tes DNA. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat serta pandangan lain, silakan segera tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di koreksi